Halo, selamat sore. Sore. Kenalan dulu nih, Nak. Oh iya. Kenalan dulu. Buat pemirsa, kalau saya sama kamu udah kenal. Oh iya, kita kan teman kan? Iya, kenalan. Ya, kamu dulu nggak sih? Oh iya, oke. Saya Yuda dari Antropologi 20. Sedang ingin berbincang dengan Mas. Yudhistira, biasa panggilannya Genyu sih. Dari mana, Mas? Dari mana? Dari tadi. Jurusan. Oh, jurusan. Aku jurusan ini sih, politik pemerintahan. Oke. Anak politik. Oh iya dong. Oke. Selain anak politik, anak apa lagi nih? Anak teater, Mas. Wah, ngaku anak teater? Enggak sih, Mas. Cuma kok katanya. Katanya, kata orang-orang. Ngerokok ya, Mas? Sambil ngerokok, selalu ini diicipin juga nggak apa-apa makanannya, dimakan. Oke. Jadi gini, Mas, kita mau ngobrol-ngobrol aja sih terkait ini identitas dengan teater. Dan kadang ini ada kayak ungkapan, wah ini anak teater nih, wah seniman nih, wah ada yang wah drama ini, wah ini ada perang-perang, ada hasut-hasutan ini dari anak-anak drama, anak-anak teater, wah ini anak-anak teater kritis. Kan banyak nih ungkapan-ungkapan kayak gitu nih. Tapi menurut kita nih, kita bisa nganggapnya itu sebagai salah satu teater ini media beridentitas. Setuju nggak sih kalau kayak gitu? Setuju. Setujunya gimana? Maksudnya bisa lebih dikupas lagi? Ya, kan ngomong ini, bentar. Oke, siap. Sambil nyemil. Menurutku ini sih, kan identitas kan sebenarnya nggak melulu soal ras dan lain. Tapi identitas itu lebih ke apa yang ingin kita tunjukkan. Karena kan sebenarnya kalau identitas itu sangat politis ya, maksudnya ketika itu identitas itu muncul, sebenarnya kan identitas kan awalnya sebagai alat politik untuk memisahkan orang-orang. Misal orang Jawa kayak gimana, orang Papua seperti apa, orang yang suka hobi K-pop seperti apa, hobi teater seperti apa, itu kan sangat politis. Makanya ketika orang beridentitas itu, selain mereka menunjukkan suku, ras, mungkin dari tempat tinggal, tapi kan juga ada kesenian yang ingin dia tunjukkan. Apalagi untuk media seni kan banyak kan, misal musik, terus ada teater, tari, maksudnya bentuk ekspresi orang kan beda-beda. Mungkin ada yang lebih nyaman ketika mereka membuat naskah lakon, mungkin ada yang aktor, mungkin ada yang musik, maksudnya untuk mengekspresikan keluh kesah atau misalnya lagi galau nih Mas Yuda kan misalnya ada yang buat puisi gitu kan. Story gitu ya. Senja gitu kan. Gitu. Makanya identitas kan sangat penting untuk menunjukkan ketika berekspresi ya. Maksudnya ini kan tentang identitas kesenian ya. Maksudnya kan ketika berekspresi kan pasti ada nggak mungkin kan kita semuanya, tapi ada satu yang ditonjolkan. Nah, seperti itu. Oke, ini kita harus kembali ke dasar ya, udah nyaut-nyaut, menjawil-jawil tentang teater. Nah, sebelumnya harus tanya dulu ini. Nah, menurut Mas Genyu ini teater tuh apa nih? Arti teater tuh sebenarnya gimana itu? Sebenarnya teater itu kalau dari segi bahasa ya. Oke, segi bahasa. Itu kan sebenarnya tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan. Kalau di bahasa Inggris teater kan adalah gedung pertunjukan. Teateran ya? Nah, aduh, aku bilang, oke lanjut. Kan, maksudnya gedung pertunjukan, maksudnya dia biasanya tuh teater identik sama drama dan lain, maksudnya pertunjukan peran. Seperti itu. Tapi kalau untuk secara esensial itu lebih kan ini anak antropologi kan, mempelajari tentang manusia. Nah, teater juga, teater itu juga mempelajari manusia, tapi dengan tingkah laku. Maksudnya ketika mesti kan seorang aktor atau seorang sutradara mesti memiliki karakter. Karakter itu dia nggak mungkin membuat karakter itu asal, pasti ada karakter developmentnya kan. Dan ketika dia membuat cerita, pasti ada referensinya. Misal dia dari penulis ini berideologi apa, ketika dia bercerita maka pasti akan kelihatan dalam naskah yang dibuat gitu. Benar. Jadi makanya ketika teater ini ada ini juga untuk mempelajari manusia. Misal kayak aktor kan kita ada observasi kan, ini Mas Yuda kan teater juga kan. Berarti kan kita pasti kalau untuk aktor kan, oh kamu observasi nih, misal kamu jadi polisi, kamu observasi nih. Nah, kan mesti kita observasi, kita mengenal, oh ternyata tuh polisi itu berwibaya itu seperti apa. Mesti kan beda kan, polisi dengan tentara, dengan kuli bangunan kan beda. Dengan satpam juga dengan berbeda. Satpam beda. Itu kan kita melajari manusia, maka inti dari teater adalah memanusiakan manusia.
sudah keluar nih kata-kata memanusiakan manusia. Ciri khas anak teater banget sih itu aku bisa bilang sih itu. Jadi emang berarti sebenarnya hampir sama juga ya di antropologi kita belajar manusia. Cuma kalau di teater mungkin lebih ke lakonnya, ke tokohnya mungkin ya. Oke, nah emang sejak kapan sih kenal teater ini? Kok bisa udah tahu sejauh ini gitu? SMA sih, tapi SMA mulai ya. sebenarnya kalau SMA tuh awalnya iseng, pertama kan, kalau aku sendiri ya, maksudnya aku awalnya tuh ekskul KIR, karya ilmiah. Tapi karena bosen, coba ke jurnal, terus sama temenku kita bercanda, wah kayaknya nih teater seru nih. Tapi tiba-tiba si temenku ini ternyata udah masuk duluan. Akhirnya aku diajak. Tapi kan biasanya kalau di SMA, apalagi SMA Jogja kan, kan pasti ada pentas tunggal tuh. Cukup rame ya tiap-tiap SMA kan, gitu ya. Gengsi lah ya. Gengsi, kayak pertarungan gengsi kan. Nah emang awalnya dari situ, Tapi kalau selama SMA aku lebih ke belakang panggung. Misalnya Kak Pimpro, terus art gitu. Tapi untuk depan panggung itu baru kuliah. Oke. Berarti di kuliah juga teater aktif teater juga ya? Ikut apa aja nih? Kalau aku kalau dari kampus teater Selasar dan kebetulan saya ketuanya sekarang. Sombong dulu. Harusnya dikenalin dari awal ya? Iya dong, harusnya kan dari awal makanya. Terus kalau di luar juga ikut Sanggar Sastra Beling sih. Sastra Beling. Oke. Nah, kira-kira berarti selain iseng nih, tadi kan awalnya iseng. Cuma ada harapan, ada keinginan lebih nggak sih kalau misalnya apa sih yang melandasi pilihan untuk dalam bermain teater gitu loh? Kayak ada orientasi tertentu atau emang pengen mencapai sesuatu gitu mungkin dari teater sendiri? Seperti yang aku omongin tadi sebelumnya, kayak kan ketika kita belajar teater kita akhirnya tahu nih kalau teater kan kita belajar tentang manusia. Maka dari itu kan pasti kita mesti ada capaianku ya untuk mempelajari lebih jauh tentang manusia itu sendiri. Misalkan kita lihat di media sekarang kan. Media sekarang kan banyak banget misal kayak orang Cina tuh pasti ngomongnya haya dan lain-lain kan. Kayak stereotip kayak gitu. Sedangkan misalkan orang Papua yang beringas gitu, terus orang Padang itu pelit gitu kan. Nah, maksudnya ada stereotip seperti itu padahal kenyataannya ketika kita belajar kan itu hapus kan. Maksudnya enggak kayak gitu kan. Orang Cina kayak temanku ada orang Cina ngomong bahasa Jawa, kan banyak. Terus ada yang orang Papua ya biasa aja gitu loh kayak kita. Terus orang Padang juga nggak pelit gitu. Makanya kita makan nasi Padang kan nggak pelit kan nasinya. Nah, kan nasinya banyak kan nanti. Nanti kan kayak stereotip akhirnya harus kita sebagai anak teater karena kita manusia kita harus merubah itu. Nah, mungkin untuk pilihanku itu sih, untuk itu selain itu juga membuat sebuah pertunjukan spektakuler pasti. Oke, spektakuler yang gimana nih spektakulernya menurut Mas Genyo nih? Maksudnya ya pentas yang emang skalanya tuh besar, misal kayak saya contoh kayak pembukaan Asian Games itu kan udah banget gitu kan. Bisa dinikmati banyak orang, diterima banyak orang gitu ya. Menarik sih, kadang memang kan ini nyangkutnya kan kadang teater ini kan ada mungkin nih dalam pementasannya ada yang terlalu abstrak, ada yang terlalu susah mungkin ya orang awam untuk mengerti. Nah, kalau dari Mas Genyo sendiri tuh hal-hal yang membedakan itu sebenarnya gimana nih dalam kancah teater sebenarnya? Kalau emang teater kan banyak bentuk ya, maksudnya ada bentuk naturalis, bentuk abstrak, ada yang bentuk surrealis gitu kan. Nah, menurutku itu emang selera dari si pembuat lakonnya sih. Maksudnya ada yang pembuat lakon yang lebih suka dengan surrealisme, ada yang realisme, bahkan yang cuman gerak tubuh tok, ada yang dialog tok gitu. Yang ada pembacaan reading naskah. Nah, maksud kan itu emang selera dan akhirnya nilai-nilai yang ingin mereka keluarkan kan dalam bentuk simbol-simbol mungkin. Kalau surrealisme itu simbolnya seperti apa, mungkin dengan artnya yang menunjukkan simbol apa, yang realis mungkin menunjukkan realitas sosial dan lain. Kan itu akhirnya akan menurutku ketika banyak genre ini yang justru diuntungkan adalah penonton. Nah, karena penonton akan bebas untuk menginterpretasikan apa yang disampaikan sutradara. Kan mesti pernah kan Kak lihat teater, ini pasti mau simbolnya tuh nunjukin ini misal, ini tokohnya nunjukin ini misal pas dulu zaman-zaman pemilu kan misal ada teater tuh, wah ini mau nyindir si kandidat ini misalnya, ini ya misalnya kayak gitu. Maksudnya, ini menunjukkan tentang
kritik tentang sosial yang ini nih gitu. Kan pasti akhirnya kan penonton harus menginterpretasikan kan. Maksudnya banyak sekali seperti itu. Maksudnya sekarang tuh penonton tuh masyarakat tuh nggak bodoh loh ketika melihat suatu pertunjukan. Kan kadang-kadang juga anak-anak teater tuh banyak yang misalnya, wah nanti penontonnya bingung nih gini-gini. Menurutku enggak. Karena penonton udah cerdas gitu loh. Dan mereka punya hak untuk menginterpretasikan apapun gitu. Film, musik, kan pasti ada nilai-nilai yang bisa mereka bedah kan. Pasti itu sih. Ada saling kebebasan di sini, kebebasan si pembuatnya pun juga penontonnya gitu ya. Saling memerdekakan diri sih. Keren sih emang sebenarnya. Oke, lanjut nih. Aku mau tanya terkait, nah kan tadi kayak harapan-harapan tadi. Nah ini aku mau tanya, ada gak sih sebenarnya sebagai mungkin yang sering mendalami berkancah teater ya, ada keluh kesah gak sih sebenarnya dalam berteater? Jelas kalau keluh kesah ada ya, maksudnya keluh kesahnya lebih ke ini gitu, kan karena pandemi kan pasti. Oh pandeminya ya? Pandeminya kan, sekarang pandemi itu baru susah lah membuat sebuah pertunjukan, apalagi kan pertunjukan online. Pertunjukan online itu menurutku sebagai orang teater itu sangat sulit karena vibe yang ketika kita datang ke tempat pertunjukan dengan online itu kan berbeda juga. Dan bagaimana kita menyiasati supaya kalau online kan paling orang 10 menit itu udah bosen gitu loh. Kalau di panggung kan kita ada vibe-nya, ada apa itu kan kayak suasana dari panggungnya itu sendiri lebih kan dekat, lebih gitu dekat, lebih enak. Cuma kalau itu kan untuk teknisnya ya. Nah, kalau misalnya di teman-teman lain gitu memandang apakah ada kayak perlawanan gitu loh, misalnya wah ini anak teater aku agak gimana gitu, udah ada apa ya mungkin dapat labeling gitu mungkin, ya atau itu gimana? pasti kayak misal ada nggak contohnya? Misal kayak ya kita kan mahasiswa kan, maksudnya kalau latihan teater kan biasanya malam. Kadang-kadang kan kalau kelas pagi kadang-kadang kita sering telat atau kadang-kadang skip kelas karena sebenarnya kita tuh mau istirahat atau ada kerjaan lain, tapi alah ini pasti latihan teater. Padahal pagi-pagi jam 8 tuh latihan teater mana gitu kan. Kayak labeling terus kayak ketika aku ngomong tentang teater di teman-temanku, wah kayak berasa diisi nih, kayak akhirnya seni itu menjadi eksklusif gitu loh. Seni. Cah seni sorry. Loh. Apa kalau biasanya pakai tote bag gitu. Artistik banget seniman loh kan. Seniman ya. Bener kan kita karena enggak itu kan enggak mandi, enggak ada siap-siap gitu kan, pakai sarung gitu kan. Tote bag kan karena enggak sempet kan. Iya. Seniman banget padahal loh. Kenapa pakaian gitu loh, kayak itu stigma masa tiap hari latihan kayak gitu kan, enggak kan, maksudnya kan pasti teater kan juga ada jarak pentasnya, ya itu sih lebih itu juga. Mereka tuh menganggap bahwa seni itu nggak bisa dipelajari oleh semua orang tuh loh. Misal aku ngomong tentang seni, misal aku ngomong tentang teater itu kayak berasa kuliah diisi nih gini-gini. Aku anaknya nggak estetik ya. Masa gitu kan. Padahal kan sebenarnya pengetahuan seni kan emang harusnya dimiliki semua orang gitu loh. Untuk menghargai sebuah seni kita harus tahu teorinya dulu kan. Makanya ketika kita ngomong tentang seni kayak wah kayak kuliah diisi nih gitu Kak, diceng-cengin gitu kan. Kalau ceng-cengan 1-2 kali itu masih, kalau udah tiap hari tuh sudah biasa ya. Oke. Terus nih aku mau tanya terkait gimana, ada nggak sih kamu mengekspresikan diri kamu ke masyarakat gitu, mungkin yang aku sebutkan tadi kan mungkin ceng-cengannya ya, apa namanya yang mungkin orang-orang tahu, tapi kalau dari kamu sendiri mungkin ada nggak sih mungkin dari akhirnya kamu memakai baju yang berbeda atau mungkin akhirnya sering mainin kan, sering berlatih intonasi itu mungkin pakai suara yang berbeda atau gimana mungkin cara ekspresi ke sosial masyarakat biasa gitu? Menurutku untuk ke masyarakat sih untuk menunjukkan identitas kan maksudnya. Menurutku enggak sih, karena identitas seni kan kalau aku mengutip dari Sunan Kalijaga kan, urip itu urup. Nah, urup itu apa? Urup itu kan ada 3 nih. Rasa, karsa, karya. Jadi keluarinnya ekspresikannya lewat karya. Karya terus misalnya nggak mungkin kan tiba-tiba kita jalan langsung berintonasi kan kayak apaan sih gitu kan. Ya aneh lu gitu kan. Maksudnya ya ketika itu aja lebih ke berkarya, misal
gabut batu isi terus kita upload sosmed. Oh, Maksudnya, gitu ya? nggak usah harus kita berbeda, enggak, kita kan sama kan, maksudnya kita anak teater, anak K-pop, anak musik kan sama kan, mesti kalau misal style pakaian kan emang Ya, preferensi pribadi kan, yang populer aja gitu yang mungkin. populer. Akhirnya bisa konteks menyesuaikan ke apa adanya lah istilahnya gitu ya. Menyesuaikan aja lah misalnya sewajarnya Nah, gitu mungkin ya. sewajarnya aja lah. Maksudnya kalau pengen celana pendek ya udah celana pendek aja. Kalau misal lebih ke ingin ke kayak lebih ke budaya ya silahkan gitu kan. Maksudnya bukan berarti kalau kamu suka dengan budaya langsung kamu seniman kan enggak. Ya, bener. Maksudnya kan itu aksesnya tuh bisa untuk semua orang tuh loh, enggak hanya untuk kaum-kaum tertentu tuh loh. Yes. Oke. Terus pas kan awal teater kan SMA nih. Ada misalnya kayak respon teman-teman atau keluargamu gitu nggak? Kayak, wah, jebul jadi cah teater tuh atau gimana gitu? Ada nggak? Nah, keluarga awalnya paling kok pulang malam terus sih gitu. Oh, nggak kurang menerima itu ya? Oh, mesti kayak mungkin lebih ke ini sih. Ganggu nggak itu ke sekolahmu? Sekolah gitu. Kan mesti kan tiap hari juga kan latihan dan lain. Nah, itu mungkin lebih awalnya seperti itu, tapi kan lama kelamaan kan juga udah dapat pentas yang berbayar gitu, menghasilkan uang kan mas kayak Ada hasilnya kan langsung kayak nyok gitu. Ya duitnya gitu hasil lagi. Kan kayak mukul mulutnya tetangga lu nyok. Tak takut cangkem duit dulu kan. Siap. Gitu. Si aku mau tekan apa meneh ya? Dengan aku takon gue. Oh, tekon balik tekon aku. Oh, tekon aku lagi. Ini Mas Yuda kan sebagai orang teater juga kan Mas Teh? Oh, Nah, enggak juga. Ya Mas Teh kan, ya walaupun nggak menunjukkan Mas Teh, kan tapi kan juga terjun ke dunia teater nih. Ya. Nah ya, menurut Mas Yuda tuh ya gimana Mas Teh, memandang seorang anak teater gitu? Dan awalnya kan dulu Mas Yuda kan belum teater juga kan, Mas Teh? Ya, Memandang sama orang-orang yang juga. teater itu gimana? Sebelum masuk teater dan setelah masuk teater tuh apakah ada perbedaan impresi dan lain? Yang jelas apa ya, berbeda lah Bang. Kayak ranah sesuatu ranah yang belum aku jeramahi, belum aku masuki, ternyata udah masuk. Ya akhirnya aku bisa menemukan sesuatu yang sebelumnya aku nggak pernah tahu, dan dari teater akhirnya apa ya, aku bisa nambah hal-hal yang sebelumnya aku nggak pernah tahu sih, yang pasti yang jelas. Misalnya kayak akhirnya aku ya jadi gini tuh caranya keluh kesahnya pemain, gini tuh cara buat proses, gini tuh manfaatnya. Dan akhirnya mungkin dalam teater akhirnya mungkin salah satu hal yang bikin aku tertarik untuk masuk antropologi juga sih. Kurang lebih gitu sih. Soalnya ya hal yang sama juga kan, tadi mempelajari manusia, menarik juga sih gitu. Maksudnya kan pasti ada stereotip kan, mesti stereotip dari teman-temannya, dari teman-teman gitu loh. Nah, Pasti sih, aku mesti dulu dapat dibilangin kayak, wah ini mesti kamu mabuk, ngerokok dan lain sebagainya. Dibilangin kayak gitu. Ya padahal kan aku nggak minum juga. Pun juga ngerokok ya gitulah. ya. Istilahnya kayak ya dapat di mana keluarga yang nggak pernah mendapatkan anak berseni, menjajahi nyoba-nyoba hal kesenian, akhirnya nyoba dapat lah itu labeling yang kurang asik lah, kurang enak diterima. Cuma akhirnya ya diterima juga setelah sama mendapatkan hasil karyanya itu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sih. Kalau menurut Mas Kenyu nih, kan ini kita bakal bikin acara Antrofest, di mana itu exhibition mengangkat tema identitas. Nah, terus kalau menurut Mas sendiri, identitas ini atau acara AF ini tuh bisa nggak sih menjadi wadah untuk menceritakan kisah-kisahnya seperti Mas Kenyu ini? Menurutku menurutku acaranya bagus banget ya, apalagi mengangkat identitas kan. Makanya seringkali ketika kita melihat sebuah identitas baru atau identitas yang belum kita kenal, kita seringkali masih terjebak pada stereotip. Ya, yang penting yang kita bahas tadi tuh, stereotip misal kayak, seniman itu mesti mabuk, misal, suku ini pasti gini, K-popers pasti halu atau wibu pasti no left gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya enggak kan, maksudnya emang ada, akhirnya ketika kita belum mengenal sebuah identitas, maka kita akan mengasumsikan. Makanya untuk ketika ada acara ini yang membahas tentang identitas tersebut, kan kita lebih tahu, ternyata enggak kayak gini dong kok gitu. Misal kayak di teater kan, maksudnya di teater pun kan
yang kayak tak bilang tadi kan kita manusia kan manusia kan. Berarti ketika aku masuk ke teater, maksudnya kamu kan juga ikut teater, itu kan sebuah capaian untuk sebagai seorang teater yang sukses adalah ketika kita akan seterusnya memanusiakan manusia. Kalau kita tidak memanusiakan manusia, jangan sebut kamu orang teater, menurutku gitu. Oke. Makanya dengan acara ini kita harus memanusiakan manusia, apapun identitas dan lain. Makanya teater adalah menurutku juga wadah untuk mengekspresikan identitas itu sendiri kan, gitu sih. Bagus. Setuju ya berarti ya. Setuju Jadi banget. wadah buat kita bercerita. Gak cuma curhat, cuma ya akhirnya berbagai identitas ini bisa sebenarnya jadi wadah kita untuk berekspresi kan akhirnya. Oke. Ya mungkin cukup gitu aja. Soalnya udah dikasih kode-kode. Udah gini ya tadi? Iya, udah gini-gini. Jadi nggak bisa panjang lama padahal ngobrol malam-malam. Wah, bisa sampai Apa keletihan gini kan? iya sambil subuhan ya bisa dari malam sampai subuhan ya. Oke, mungkin ngobrol-ngobrolnya sampai sini dulu aja. Dan kalau buat tertarik konten-konten lainnya nanti ikutin terus aja Antrofest di YouTube dan di Instagram Antrofest. Oke. See you. Dadah.